Gemini itu ngeselin atau zodiak terburuk gitu kan. Yeah. Pas kita sedih terus kita menulis tuh kayak puas banget kan, kayak oh udah tersampaikan, ini adalah puisi patah hati yang paling indah yang pernah aku tulis gitu. Punya masalah sama orang zodiak Gemini, terus aku mencoba mengolah jadi artikel. Nggak apa-apa patah hati sekarang tuh, dunia nggak akan berakhir juga gitu. Selamat datang Mbak Lia di Nara Bahasa. Ya, halo Mas Harit. Oke, Mbak Aprilia Kumala. Mbak Lia katanya habis nerbitin buku tahun lalu 2024, 2 buku. Iya benar, ada 2 buku, satunya April, satunya Mei. Oke. Nah, mumpung ada kerabat Nara yang nonton, silakan cerita dong bukunya ini. Aku cerita ke kerabat Nara sama Mas Harit ya. Ini ada 2 buku, agak mirip warnanya ya, tapi konsep bukunya tuh sama sekali berbeda. Jadi yang ini dulu, ini terbitnya bulan April Mas. Ini judulnya Sepasang Antagonis yang Pernah Saling Mencintai. Ini non fiksi, lebih ke catatan perjalanan aku menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan. Dalam artian kita sederhanakan dengan patah hati di Jogja gitu. Jadi aku merangkum perjalanan di sini. Terus yang terbitnya Mei yang ini berangkat dari artikel tentang zodiak Gemini. Terus aku kembangin jadi buku yang emang khusus ngebahas zodiak Gemini gitu, Mas Harit. Oke. Nah, dengar nih yang gimana Gemini itu berasal dari artikel yang ditulis Mbak Lia. Iya. Nah, jadi buku itu gimana prosesnya? Oke, jadi buku itu gimana prosesnya dimulai dari artikel itu dulu. Jadi waktu itu aku masih jadi redaktur, di mojok.co. Terus aku punya tanggungan untuk nulis artikel setiap hari gitu kan. Terus di hari itu kebetulan aku sedang mengalami sebal gitu, perasaan sebal. Aku punya masalah sama orang zodiak Gemini. Terus aku mencoba mengolah jadi artikel, karena kan di internet banyak banget orang yang ngebahas Gemini itu ngeselin atau zodiak terburuk gitu kan. Yeah. Kayak gitu lah. Aku jadi berusaha untuk merosting, apa ya bahasa Indonesia merosting ya. Nanti kita tanya udah Ivan. Oke. Memanaskan itu. Pokoknya iya, kayak kita manas-manasin orang yang berzodiak Gemini untuk membaca ini, karena aku waktu itu memang sangat marah gitu. Dan ternyata waktu itu artikelnya rame, jadi banyak yang mungkin merasa relevan sama kepribadian Gemini yang aneh ini. Maaf ya Gemini. Terus habis itu udah bertahun-tahun kemudian aku sudah jadi pekerja lepas. Kemudian salah satu temanku yang dulu di mojok.co itu kerja di sebuah penerbit buku di Jogja Mas, namanya Mira Buana. Terus si temen aku ini mencari naskah yang dia bermaksud mencari naskah yang segar, yang bisa untuk membantu penerbitan ini, karena kan Mira Buana sempat hiatus, jadi mau kembali aktif, jadi mereka mencari naskah. Nah, temen aku teringat sama artikel Gemini ini, jadi secara khusus dia minta bisa nggak kalau artikel itu dijadiin buku, nanti pengembangannya terserah kamu, nanti kamu tulis dulu, baru nanti kami akan tinjau semuanya setelah selesai gitu. Berarti Gemini ini dulu viral banget? Iya mungkin nggak banget sih, tapi lumayan banyak yang komen gitu. Oh, oke. Sampai akhirnya jadi buku ini? Iya, sampai akhirnya jadi buku. Oke. Nah, kalau yang Sepasang Antagonis, ini ceritanya kayak gimana, Mbak? Kalau yang ini isi bukunya lebih ke pengalaman. Jadi sebagai manusia kan kita pernah mengalami patah hati ya. Aku pernah mengalami itu, terus biasanya setiap aku patah hati itu aku akan jadi orang paling galau sedunia. Biasanya aku akan update terus di blog, aku akan nulis yang sedih-sedih. Pokoknya banyak banget. Dan itu bukan isi blognya sih, buku ini bukan isi blog, tapi buku ini lebih kayak refleksi perasaanku saat menulis blog itu, saat mengalami kesedihan-kesedihan itu. Jadi di dalamnya tuh aku tidak berusaha menceritakan perjalanan cintaku di sini. Cuma aku menceritakan apa yang aku lalui untuk bisa
melewati keduka itu gitu, kesedihan itu. Karena mungkin ada orang yang anggap ya patah hati kan mudah ya, bisa tinggal cuekin aja terus udah move on dan lain-lain gitu. Tapi untuk beberapa orang mungkin yang terbiasa bergantung atau emang punya temennya itu sedikit dan pasangan itu temen terdekatnya itu, kehilangan orang itu tuh agak mengejutkan. Jadi emang kita harus berusaha sebaik mungkin untuk bertahan kan. Nah di sini cara-cara bertahannya yang aku ingat, dan menurut aku ini lebih lebih unik karena aku nulisnya 4 tahun setelah patah hati terakhir gitu. Jadi aku menceritakannya dengan sudut pandang aku yang sudah tidak nangis dan nulis-nulis galau itu gitu. Aku berusaha mengenang apa yang aku lakukan di sini gitu. 4 tahun? 4 tahun. Berarti kan secara perasaan tuh udah beda banget ya? Iya. Gimana sih nulis sesuatu yang perasaannya tuh udah berlalu begitu lama gitu? Nah itu jujur susah ya, karena pas kita sedih terus kita menulis tuh kayak puas banget kan, kayak oh udah tersampaikan, ini adalah puisi patah hati yang paling indah yang pernah aku tulis gitu. Cuma pas itu harus ditulis 4 tahun kemudian, aku agak bingung untuk memulainya karena kan posisinya aku juga udah merasa cukup dengan diriku sekarang gitu, tapi untuk mengenang catatan yang dulu kan kita harus cari tahu apa sih yang aku rasain sebenarnya gitu. Jadi yang aku lakukan untuk mengatasi kesulitan itu, aku baca blogku yang tadi itu, karena emang aku nulisnya cukup banyak dan itu menurut aku ada fase-fase tertentunya, kayak fase aku lagi sedih banget, fase aku marah, fase aku berandai-andai seandainya kita tidak pernah terpisah gitu-gitu. Terus ada fase akhirnya aku melepaskan, fase akhirnya aku pindah misalnya kayak gitu kan. Jadi aku mencoba membaca setiap unggahannya dengan sangat teliti, terus aku memutar juga lagu-lagu yang dulu aku buat. Jadi di sini pun ada satu bab khusus tentang daftar putar lagu. Karena aku pribadi suka dengerin lagu dan pas patah hati tuh jadinya nyari lagu-lagu yang galau. Aku jadiin playlist dan itu pun berbeda-beda. Ada playlist yang emang pas dibuat lagi sedih banget. Ada playlist yang aku buat udah ada tema-tema kayak manusia kuatnya Tulus gitu loh misalnya. Terus ya gitu-gitu lah, ada perbedaan playlist gitu, dan itu aku ceritain juga di sini. Dan pas nulis ini pun aku berusaha menghadirkan perasaanku lagi yang dulu yang sedih, terus aku membangun suasananya dengan lagu, terus terakhir aku mengolahnya dengan kesadaranku saat ini gitu. Jadi aku melihat aku sedang menceritakan orang lain, yang sebenarnya orang lain ini teman diri aku sendiri gitu. Nah itu apa sih Mbak Lia yang sekarang yang berpengaruh nih ke penulisan buku ini? Berpengaruh ke gaya nulis buku ini. Kalau sekarang mungkin aku lebih nggak terlalu menggebu-gebu ya, nggak yang misalnya dulu aku nulis tuh aku ngerasa pihak mantan itu sangat salah, jadi aku kayak menggebu-gebu banget, kamu meninggalkan aku, kamu menyakiti aku, bla 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 gitu. Tapi kalau untuk gaya penulisan sekarang, seperti judulnya ya, pasangan antagonis yang pernah saling mencintai, saat nulis ini aku menyadari bahwa aku akan selalu menganggap dia antagonis, misalnya teringat sama hal yang buruk, tapi aku pun merasa di sudut pandang dia, aku yang antagonis gitu. Yang menyatukan kami dulu adalah perasaan yang saling ingin mendukung, mungkin saling mencintai gitu-gitu kan. Tapi setelah berpisah mungkin kita menjadi antagonis satu sama lain. Jadi sudut pandang itu yang aku pakai saat menulis untuk tidak membenci, karena ini buku ini bukan untuk ngejelekin mantan juga, tapi untuk lebih refleksi ke diri kita saat patah hati, untuk ngasih tahu pembaca kalau nggak apa-apa patah hati sekarang tuh dunia nggak akan berakhir juga gitu, masih akan ada masa depan kok gitu. Karena dulu aku pun merasa kayaknya hidup udah berhenti deh, maksudnya aku kayaknya bakal sedih terus sampai umur 70 gitu, ternyata kan enggak gitu. Nah ngomong soal ngejelekin, di buku yang Gemini, apakah Mbak Lia tuh benar-benar benci Gemini? Benci orang Gemini? Beberapa sih, cuma maksudnya itu sangat dilema ya, karena adikku sendiri Gemini gitu, dan ternyata. jadi
pas nulis pun ada perasaan ini berarti ngatain adek sendiri kan gitu kan. Tapi aku berusaha membuat ini lebih apa ya, nadanya ceria aja. Emang ngejelekin sih, cuma harapannya ini dilihat sebagai karya yang fun, yang ceria gitu, bukan yang penuh kebencian gitu. Oke. Berarti ada apa ya? Dua buku ini ada keterkaitan nggak sih? Karena sama-sama diterbitin 2024, tapi dengan akar yang beda. Tapi apakah ada yang sama? Mungkin awal idenya ya. Lucu banget ya, tapi kalau disebut sebentar. Ini kan tadi tentang patah hati. Pengalaman patah hati yang aku tulis di sini tuh salah satu orangnya itu Gemini gitu. Oh, oke. Jadi emang nyambungnya mungkin di situ. Jadi beda sudut pandang kali ya. Kalau aku melihat yang ini kan emang dari sudut pandang pengalaman perpisahan. Terus gimana aku sendiri fokus sama diriku sendiri untuk melalui itu. Sedangkan yang ini emang berangkatnya dari perasaan marah, benci, kesel, jadi ngejelekin gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong kedua buku ini, kan kalau dilihat mirip ya secara warna. Mbak Lia tuh apa ya, termasuk ke orang yang menentukan warnanya nggak sih, sehingga warnanya tuh keduanya sama? Nggak menentukan warna, cuma dari penerbit itu dikasih pilihan. Ini ada opsi dari pembuatnya, dari desainernya, ada sampul A, sampul B, sampul C gitu. Kira-kira kamu lebih suka yang mana gitu. Waktu itu sih kebetulan yang ini dulu kan yang terbit, yang ini aku belum tahu kalau sampul yang ini juga bakalan warnanya mirip. Tapi pas yang ini keluar sampul kayak gini, aku malah seneng gitu karena ternyata tanpa sengaja bisa sama gitu. Jadi kayak lucu aja, dasarnya putih terus ada warna-warni yang ada ungu, merah, oranye gitu. Oh, berarti kalau sampul nggak terlalu ini ya? Iya, cuma dikasih opsi aja. Nah, seberapa jauh Mbak Lia terlibat penerbitan dua buku ini? Kalau yang ini dulu, yang pasangan antagonis, ini sih tentu saja lebih di naskah ya. Nanti dari editornya akan mengomentari. Ada beberapa bagian yang mungkin aku nggak secara jelas menggambarkan perasaanku, jadi menurut dia kayak kenapa bagian ini pembaca harus membaca gitu. Dan itu menurut aku menarik banget karena jadi bisa menggali perasaanku dulu gitu untuk jadi naskah. Jadi sebatas naskah aja. Terus kalau yang untuk ini juga sebatas naskah aja, paling cuma ditanyain kira-kira isinya mau bakal kayak gimana, karena kan ini bentuknya artikel, jadi aku akan bikin kayak kerangkanya dulu, akan membahas ini gitu. Kalau biasanya kan kalau setelah disunting ada proses penyuntingan kan pasti. Pernah nggak setuju gak sama yang disunting? Kalau nggak setuju sih seingat aku nggak ada, cuma paling diskusi yang tadi itu. Jadi ada editor yang ini nanya, ini bisa digali lagi nggak perasaannya, kenapa Mbak Lia merasa kayak gini, kayak gitu. Atau misalnya ada momen yang kayak aku terlalu jadi terlihat sangat menyalahkan mantan pasangan, padahal kan ide buku ini bukan untuk memojokkan si orang itu gitu. Jadi memang itu yang kita berusaha tekan gitu, untuk nggak jadi seperti itu. Paling diskusi panjang gitu sih, banyak komentar dari editor. Oke. Nah, sampai terbitnya pun sampai sejauh ini udah kemana aja? Kalau terbitnya sih selama ini di kanalnya Buku Mojok sama Mira Buana. Mira Buana ini bagian dari Diandra, jadi dua-duanya bisa dilihat di akun medsosnya masing-masing penerbit. Yang ini di Buku Mojok, bisa dari situs webnya, bisa dari Lokapasar. Terus yang ini juga sama, yang Diandra ada di Shopee, Tokped, TikTok, itu kayaknya ada semua sih. Diandra yang satu Diandra, lagi ya? Oke. Kayaknya bukan Diandra tadi, Mercubuana? Mira Buana. Mira Buana, Mercubuana kan kampus ya? Iya, jadi Mira Buana itu bagiannya si Diandra. Oke. Gitu. Dan dua-duanya punya logo yang sama-sama. Iya, mirip, sama-sama M tuh. Iya. Apakah mereka bekerja sama di belakang layar? Nggak tahu. Oke, terima kasih Mbak Lia udah mampir dan menceritakan
karyanya. Ditunggu karya-karya berikutnya dan bercerita lagi di Narabahasa. Oke, makasih Mas Haris, makasih Narabahasa. Oke.